Halo kawan-kawan semua, selamat datang di Rumah Jurnal, sebuah channel yang membahas tentang bagaimana cara menulis artikel jurnal dan tugas akhir kuliah. Dalam video sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang masalah paraphrase, dan dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang masalah paraphrase. Terkhusus, kita akan membahas tentang sejumlah tools, sejumlah perangkat atau alat grammatical yang bisa kita gunakan dalam melakukan paraphrase. Kawan-kawan semua, bisa kita gambarkan bahwa dalam melakukan paraphrase itu tidak ubahnya seperti kita memperbaiki sebuah kulkas yang rusak misalnya. Untuk memperbaiki kulkas yang rusak tersebut, kita membutuhkan sejumlah perangkat. Tentunya tidak cukup dengan hanya satu perangkat saja. Namun harus kita pahami pula bahwa perangkat tersebut harus digunakan secara proporsional. Jadi perangkat mana yang harus kita gunakan, seberapa banyak dan seberapa sering dia kita gunakan, ini yang perlu kita perhatikan. Demikian juga dalam melakukan paraphrase, jadi ada grammatical tool yang bisa kita gunakan dalam melakukan paraphrase. Ada sejumlah tool grammar yang bisa kita gunakan. Namun penggunaannya harus disesuaikan dan menyesuaikan dengan kebutuhan. Tidak boleh terlalu banyak dan juga tidak boleh terlalu sedikit. Lalu apa saja grammatical tool yang bisa kita gunakan dalam melakukan paraphrase? Kawan-kawan, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama ada sinonim. Jadi sinonim itu adalah kata yang memiliki makna yang sama. Jumlah katanya lebih dari satu, tapi maknanya lebih kurang mirip-mirip atau sama. Itu sinonim. Nah, gunakan sinonim secara proporsional dalam melakukan paraphrase. Tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh setiap kata atau istilah kita sinonimkan. Sebab kalau semuanya kita sinonimkan justru nanti akan menyebabkan hasil paraphrase kita menjadi aneh. Kemudian tidak perlu dan jangan mengubah specific term. Artinya ada istilah-istilah yang sudah familiar, sudah khusus dan sudah banyak orang gunakan. Istilah tersebut tidak perlu kita ubah, tidak perlu kita ganti menjadi kata lain, tapi gunakan kata yang memang sudah familiar digunakan oleh khalayak ramai. Kita coba lihat contoh, misalnya ini kalimat originalnya. Due to climate change, fires in Argentina have become more dangerous. Kita coba lihat bad paraphrase. Ini contoh paraphrase yang tidak baik. Di sini climate change diubah menjadi change in weather. Ini justru sesuatu yang tidak biasa. Istilah climate change justru lebih familiar sehingga tidak perlu kita ubah menjadi kata lain. Demikian juga misalnya kata fires, itu sudah sesuatu yang lumrah. Dangerous juga sesuatu yang sudah lumrah sehingga tidak perlu kita ubah menjadi kata yang lain. Inilah yang kita sebutkan di awal tadi, gunakan sinonim secara proporsional. Nah, nanti kita coba lihat cara melakukan paraphrase dengan memanfaatkan sinonim yang lebih tepat. Nah, tool yang kedua yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan paraphrase adalah rearrange the sentence. Kita coba putar, kita coba atur kembali, susun kembali posisi daripada setiap bagian daripada kalimat yang akan kita paraphrase. Bagian awal misalnya kita letakkan di akhir atau bagian akhir kita letakkan di awal. Rearrange. Kita coba susun kembali. Kita coba lihat contoh, misalnya kalimat yang tadi, due to climate change, bla bla bla. Sekarang dalam bentuk paraphrase, climate change ini berada di posisi akhir. Sementara pada kalimat original, climate change itu berada di awal. Dalam kasus ini, berarti kita mencoba untuk menyusun kembali kalimat tersebut dengan posisi yang berbeda. Sehingga hasil kalimat paraphrase yang kita buat menjadi
berbeda dengan kalimat yang original. Kita manfaatkan rearrange the sentence. Kita coba lihat hasil daripada ubahan susunan dan sekaligus sinonim. Dalam kalimat ini ada dua hal sekaligus yang berubah. Kita coba lihat ini kalimat originalnya dan ini kalimat paraphrase seperti yang kita sampaikan tadi sudah mengalami perubahan dalam hal sinonim. Di misalnya di sini due to climate change menjadi because of, due to diubah menjadi because of. Ini perubahan dalam bentuk sinonim. Demikian juga dengan more dangerous diubah menjadi increasingly serious. Ini perubahan dalam bentuk sinonim. Ini yang kita sampaikan tadi di awal. Demikian juga ada perubahan dalam bidang rearrange, dalam bidang susunan. Due to climate change, awalnya menjadi pembuka kalimat, sekarang climate change justru berada di ujung kalimat. Jadi ada susunan kalimat yang sudah berubah setelah mengalami proses paraphrase. Kira-kira seperti ini hasil paraphrase daripada kalimat tadi dengan menggunakan tool, perubahan posisi, dan sinonim. Kawan-kawan semua, kita coba lihat tool yang lain yang juga bisa kita manfaatkan dalam melakukan paraphrase, yaitu mengubah part of speech, jenis-jenis kata. Ada banyak jenis kata dalam bahasa Inggris, yang umum ada 8, walau 8 itu yang mana juga terjadi perbedaan pendapat. Tapi setidaknya ada 4 yang besar, yang dominan, yang dari 4 inilah nanti akan timbul turunan-turunannya. Di sana ada noun, adjective, verb, dan adverb. Dalam melakukan paraphrase, kita bisa saja mengubah part of speech dari kalimat original menjadi bentuk lain. Misalnya dari noun kita ubah menjadi verb atau menjadi adjective atau sebaliknya. Dan ini adalah bentuk lain daripada kerja kita melakukan paraphrase. Kita coba lihat contoh, misalnya kalimat yang tadi, due to climate change, fires in Argentina have become more dangerous. Di sini diubah menjadi more dangerous dari awalnya dalam bentuk adjektif, kita ubah menjadi a greater danger, become a greater danger. Jadi awalnya more dangerous dalam bentuk adjektif, sekarang kita ubah menjadi become a greater danger dalam bentuk noun. Ini adalah sesuatu yang mungkin kita ubah part of speech dari bentuknya, misalnya dari bentuk adjektif menjadi noun atau sebaliknya dan sebagainya. Ini juga tool yang mungkin kita gunakan dalam melakukan paraphrase. Kita coba lihat contoh lain misalnya. Di sini ada happiness diganti menjadi being happy dan relaxation diubah menjadi to relax. Ini juga sesuatu yang mungkin untuk kita lakukan dalam melakukan paraphrase. Kita ubah misalnya dari kata benda menjadi kata sifat, dari kata benda menjadi kata kerja dan sebagainya. Part of speech-nya kita ubah. Itu tool yang ketiga. Yang keempat adalah change affirmative to negative atau sebaliknya. Jadi dari kalimat afirmatif kita ubah menjadi negatif atau sebaliknya. Kalimat positif kita ubah menjadi kalimat negatif dan kalimat negatif kita ubah menjadi kalimat positif. Kita coba lihat contoh. Di sini ada kata frustasi. Frustasi. Nah, kita ubah menjadi unsatisfied. Frustasi itu eh, kata dalam bentuk positif tapi bermakna negatif. Diri katanya itu positif, tetapi maknanya adalah unsatisfied, tidak puas, maka dia frustasi. Jadi kita ubah dari bentuk afirmatif menjadi bentuk negatif atau sebaliknya. Ini juga sesuatu yang mungkin dalam melakukan paraphrase. Kita lihat tool yang kelima, kita ubah aktif menjadi pasif atau sebaliknya. Kalimat itu ada yang active voice, ada yang passive voice. Kita ubah dari aktif menjadi pasif atau sebaliknya. Kita coba lihat contoh. Misalnya ini, mereka merekomendasikan kepada kita a wonderful restaurant. Di sini kita ubah
we were recommended. Awalnya kalimat ini dalam bentuk aktif dan sekarang kita ubah menjadi bentuk pasif sehingga polanya menjadi berbeda dengan kalimat asli. Ini juga sesuatu yang mungkin dan menjadi grammatical tool yang layak dipertimbangkan dalam melakukan paraphrase. Kawan-kawan semua, ada sejumlah hal yang perlu kita perhatikan dalam melakukan paraphrase. Pertama, sebagaimana definisi paraphrase itu sendiri, kita harus pastikan bahwa kita menulis teks paraphrase itu in your own words, dalam kata-kata kita sendiri. Bukan kita copy hasil dari kata-kata yang ada dalam teks original. Kita harus buat teks kita sendiri. Kemudian, kita juga harus pastikan bahwa original meaning yang ada dalam kalimat asli itu tetap ada dan kita tampilkan dalam bentuk form baru hasil paraphrase kita. Meaningnya tetap harus kita pertahankan, tapi redaksi bahasanya ada pada kita selaku orang yang melakukan paraphrase. Kemudian, jangan lupa untuk selalu mengutip dan menuliskan identitas daripada si penulis teks asli dengan mengikuti kaidah penulisan akademik yang berlaku. Misalnya kita mengikuti APA, Chicago, dan segala macam. Kita tulis identitas penulis dengan mengikuti aturan-aturan tersebut. Kawan-kawan semua, berikut ini kita coba lihat beberapa contoh kalimat hasil paraphrase yang sudah dilakukan paraphrase. Ini contoh yang sudah jadi. Dan kalimat-kalimat ini kita coba buat dalam bahasa Indonesia. Barangkali ada kawan-kawan yang kesulitan dengan contoh bahasa Inggris. Berikut ini kita tampilkan beberapa contoh yang sudah jadi dalam bahasa Indonesia. Contoh pertama, kita baca. Seorang penulis harus dapat mengorganisasi suatu pekerjaan dengan baik, sehingga ia dapat menghasilkan artikel berkualitas secara terus-menerus. Ini tag asli, kita coba ubah, kita coba paraphrase, jadinya kira-kira seperti ini. Untuk menciptakan konten yang berkualitas, seorang penulis harus dapat mengorganisasi tugas-tugas yang diberikan kepadanya dengan baik. Ada perbedaan di segi redaksi bahasa, namun meaning yang ada dalam teks original mudah-mudahan tersampaikan semuanya dalam teks paraphrase. Kira-kira seperti ini. Kita coba lihat contoh yang kedua. Blogger itu seringkali bersikap berlebihan dalam menggunakan kata kunci tertentu dalam menulis suatu artikel. Akibatnya, para pembaca menjadi tak nyaman ketika ia membaca kata kunci yang disebutkan secara berulang-ulang di dalam suatu artikel. Ini teks original. Kita coba lihat hasil paraphrase. Keseringan mengulang suatu keyword dalam satu artikel dapat membuat pembaca tak nyaman membaca sebuah tulisan seorang blogger. Kalimatnya jadi lebih pendek, namun makna daripada kalimat original tetap dipertahankan. Dan sepertinya kalimat paraphrase memiliki redaksi bahasa yang lebih bagus dibandingkan dengan teks original. Dan ini juga salah satu alasan mengapa kita perlu melakukan paraphrase, agar kita bisa menghasilkan sebuah kalimat yang mungkin lebih baik daripada kalimat yang asli. Kita coba lihat contoh lain. Contoh 3. Suatu penelitian menunjukkan bahwa kekurangan makanan secara independen dikaitkan dengan semua gejala kesehatan mental yang buruk. Tapi hubungan itu dimitigasi bagi mereka yang menerima bahan makanan atau makanan gratis. Ini teks original. Kita coba lihat hasil paraphrase. Orang yang tidak memiliki cukup makanan mungkin berjuang dengan kesehatan mentalnya, tetapi bahan makanan atau makanan gratis dapat membantu membatasi masalah ini. Kelihatan bahwa kalimat paraphrase dan kalimat asli memiliki redaksi bahasa yang berbeda, namun meaning daripada setiap kalimat ini lebih kurang sama. Kita coba lihat contoh yang keempat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul peningkatan kemampuan siswa
dalam mengembangkan sumber belajar di internet melalui sosialisasi edukasi internet cerdas, sehat, dan aman dianggap telah mencapai sasaran karena 35% dan 60% peserta menyatakan setuju dan sangat setuju secara berturut-turut bahwa sosialisasi ini bermanfaat bagi kegiatan pembelajaran sehari-hari. Ini kalimat original. Kita coba lihat kalimat paraphrase. Mayoritas responden yang menjadi audien dalam penyuluhan bertajuk edukasi internet cerdas, sehat, dan aman sepakat hasil penyuluhan memiliki dampak positif bagi rutinitas belajar mengajar. Hal ini dibuktikan dengan persentase setuju sebesar 35% dan sangat setuju sebesar 60%, sehingga kegiatan tersebut dianggap telah mencapai sasaran. Terlihat bahwa redaksi bahasanya berbeda, namun meaningnya lebih kurang sama. Kira-kira seperti inilah cara kita melakukan paraphrase. Kita coba lihat contoh kelima. Ini kalimatnya. Ini yang original. Mahasiswa sering berlebihan menggunakan kutipan langsung ketika membuat catatan. Akibatnya, mereka menggunakan kutipan yang berlebihan pada tugas karya ilmiah. Dari manuskrip akhir, mungkin hanya sekitar 10% yang diperbolehkan muncul dalam kutipan langsung. Oleh sebab itu, kalian harus berusaha membatasi jumlah penulisan yang sama persis dengan materi sumber saat kalian menulis buku ataupun catatan. Kita coba lihat teks versi paraphrase. Dalam penulisan paper ilmiah, mahasiswa sering mengutip secara berlebihan serta gagal mengubah materi yang dikutip ke level yang diinginkan. Masalahnya bersumber dari penulisan catatan. Untuk itu, sangatlah penting meminimalkan pencatatan materi atau perkata yang sama persis. Dari sini terlihat bahwa ada meaning yang dipertahankan dalam kalimat paraphrase. Meaningnya harus sama, namun dengan menggunakan penulisan redaksi bahasa yang berbeda. Contoh yang keenam, menurut WHO, negara-negara di Afrika, Asia, dan Amerika Latin menggunakan obat herbal sebagai pelengkap pengobatan primer yang mereka terima. Bahkan di Afrika, sebanyak 80% dari populasi menggunakan obat herbal untuk pengobatan primer. Ini teks original. Kita coba lihat teks hasil paraphrase. Penggunaan obat herbal untuk melengkapi pengobatan primer dilakukan masyarakat di berbagai negara. Bahkan, 80% masyarakat di Afrika menerapkannya. Terlihat bahwa self-paraphrase kalimatnya lebih pendek, namun meaningnya tetap sama dengan kalimat yang original. Jadi redaksi bahasanya berbeda, namun meaningnya tetap sama. Kawan-kawan, kira-kira seperti itulah cara kita melakukan paraphrase. Dan ini saja video kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Salam.